Presentasikan materi tentang jenis-jenis komputer. Pengertian dari jenis-jenis dari memori komputer adalah memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat menyimpan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer storage, komputer memori, atau memori saja. Merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam sebuah dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Ada 3 kegiatan dalam memori. Yang pertama ada pengkodean, di mana ini adalah tahap awal informasi yang diterima terlebih dahulu diberi kode atau tanda atau pengelompokan agar mudah memprosesnya. Kemudian masuk ke penyimpanan. Di tempat penyimpanan ini informasi akan bertahan di dalam sampai suatu saat dibutuhkan untuk dimunculkan kembali. Tidak semua informasi yang diterima dapat disimpan juga. Ada yang hanya diterima namun tidak disimpan. Kemudian pemanggilan kembali. Informasi-informasi yang telah disimpan tadi dipanggil sesuai dengan kebutuhan, walaupun tidak semua informasi yang diterima dan disimpan dapat dipanggil kembali, karena sebagian atau bahkan semua informasi yang disimpan dapat hilang atau tertutup oleh informasi lainnya. Struktur memori. Ada 3 struktur memori. Yang pertama sensory storage atau memori sensoris atau sensory register. Merupakan tempat pertama yang dilalui, yaitu organ-organ penerima informasi yang terdiri dari panca indera manusia. Pada tahap ini semua informasi akan diterima oleh panca indera. Kemudian short-term memory. Short-term memory merupakan tempat penyimpanan sementara informasi yang telah diterima oleh sensor storage. Kemudian informasi-informasi pada short-term memory tidak bisa bertahan lama karena ini namanya short-term memory, yaitu memori yang hanya bertahan sebentar. Kemudian long-term memory, yaitu informasi yang telah disampai pada short-term memory akan diteruskan ke long-term memory. Tetapi hanya sebagian kecil dari informasi yang diterima bisa sampai ke long-term memory. Informasi-informasi yang ada di long-term memory inilah yang nantinya akan dapat muncul kembali sebagai suatu pengetahuan atau informasi. Kemudian masuk pada jenis-jenis memori. Yang pertama ada memori primer. Memori primer juga dikenal sebagai memori utama sistem komputer yang berkomunikasi langsung di dalam CPU, auxiliary memory, dan change memory. Memori primer digunakan untuk menyimpan program atau data saat proses aktif menggunakannya. Ketika sebuah program atau data diaktifkan untuk dieksekusi, proses pertama-tama memulai instruksi atau program dari memori sekunder ke memori primer dan kemudian proses memulai eksekusi. Pengaksesan atau eksekusi data dari memori primer dapat lebih cepat karena memiliki change atau memori register yang memberikan respon lebih cepat dan letaknya lebih dekat dengan CPU. Memori primer bersifat volatil, yaitu berarti data dalam memori dapat hilang jika tidak disimpan saat terjadi kegagalan daya. Memori
primer lebih mahal daripada memori sekunder dan kapasitas memori utama terbatas dibandingkan dengan memori sekunder. Mungkin contoh dari bersifat volatil ini, data dalam memori dapat hilang jika tidak disimpan saat terjadi kegagalan daya. Mungkin ketika kita selesai menggunakan Microsoft Word namun tidak sempat untuk menyimpan ketika baterainya habis ataupun tiba-tiba mati begitu saja. Jadi data yang kita sudah buat di Microsoft tidak dapat tersimpan. Jadi kita harus mengulangnya kembali. Namun saat ini Microsoft Word sudah ada seperti pengunci begitu ya, dapat menyimpan data walaupun sumber daya mati. Memori utama dibagi menjadi dua, yaitu ada RAM, yaitu Random Access Memory. Adalah salah satu jenis memori utama yang lebih cepat diakses langsung oleh CPU. RAM terdiri dari dua jenis, yaitu DRAM dan SRAM. RAM bersifat volatil, artinya jika terjadi kegagalan daya atau komputer dimatikan, informasi yang tersimpan di RAM akan hilang, sama seperti pengertian yang pertama tadi ya. Kemudian ada ROM, Read-Only Memory. ROM adalah perangkat memori atau media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen di dalam sebuah chip. Memori primer jenis ini adalah memori read-only yang hanya dapat membaca informasi, data, atau program yang tersimpan. Tetapi kita tidak dapat menulis atau mengubah apapun di dalam informasi tersebut. Kemudian ada 5 macam jenis dari ROM, read-only memory. Yang pertama ada MROM, PROM, EPROM, EEPROM, kemudian flash ROM. ROM bersifat non-volatil, artinya informasi yang disimpan tidak dapat hilang bahkan ketika daya dimatikan atau sistem dimatikan. Berapa banyak RAM yang Anda butuhkan? Kebutuhan RAM dapat disesuaikan seperti ketika menggunakan 2 GB hanya ditemukan di dalam Dyson Tablet yang penggunaannya lebih ringan. Kemudian ada 4 GB yaitu memori level entry yang disertakan dengan notebook anggaran. Kemudian yang ketiga ada 8 GB, sangat baik untuk sistem Windows dan Mac Windows, dan sebagian besar pengaturan game, yaitu mungkin komputer-komputer sekarang ya, laptop gitu. Sekarang RAM-nya sudah besar karena ya aplikasi di dalamnya juga ikut berkembang sehingga penyimpanannya cukup besar, jadi butuh RAM yang sedikit lebih besar tentunya. Kemudian ada 16 GB, ideal untuk pekerjaan profesional dan game yang paling penting menuntut. Yaitu mungkin untuk para pekerja yang sudah profesional dan para gamer-gamer yang ingin main game gitu ya di komputer ataupun laptopnya. Kemudian 32 GB dan seterusnya adalah untuk penggemar dan workstation yang dibuat khusus saja. Mungkin seperti YouTuber gitu ya. Mereka butuh banyak sekali proses seperti mereka record, bermain game, kemudian mengedit, kemudian menguploadnya kembali begitu ya. Jadi ya butuh banyak RAM untuk pengoperasian tersebut. Kemudian yang kedua ada memori sekunder. Memori sekunder adalah ruang penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah besar data. Memori sekunder juga dikenal sebagai memori eksternal yang mewakili berbagai media penyimpanan seperti hard drive, USB, CD, flash drive, dan DVD.
di mana data dan program komputer dapat disimpan dalam jangka panjang, namun lebih murah dan lebih lambat dari memori primer. Berikut ini adalah karakteristik dari memori sekunder. Yang pertama, kecepatannya lebih lambat dari memori primer, kemudian mungkin lebih lambat karena jangkauannya lebih besar ya, karena dapat menyambung secara permanen seperti itu. Kemudian yang kedua, data yang disimpan tidak hilang karena sifatnya yang non-volatil. Kemudian yang ketiga, dapat menyimpan koleksi besar dari berbagai jenis seperti audio, video, gambar, teks, perangkat lunak, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, semua data yang disimpan dalam memori sekunder tidak dapat hilang karena merupakan tempat penyimpanan permanen, bahkan ketika listrik dimatikan ataupun laptop atau komputer kita dimatikan. Kemudian yang terakhir, memiliki berbagai memori optik dan magnetik untuk menyimpan data. Kemudian ini ada jenis-jenis memori sekunder yang mungkin kita kenal ya, dari floppy disk, hard disk, kemudian Blu-ray disk, ada DVD, ada CD atau compact disk, ada pen driver atau biasanya kita sebutnya flash disk gitu. Kemudian yang ketiga, memory change. Memori jenis ini lebih cepat, berkinerja tinggi, dan memori sementara untuk meningkatkan kinerja CPU. Memory change menyimpan seluruh data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU komputer. Mungkin ketika kita menggunakan dalam handphone gitu ya, aplikasi atau apa, pasti kan ada berkas change, yaitu berisi tentang data dan instruksi yang sering digunakan oleh kita, seperti itu. Kemudian ada tingkat dari memory change. Yang pertama ada L1 change, yaitu change primer. Yang kedua L2 change adalah change sekunder atau eksternal, dan yang ketiga adalah LT change, digunakan dengan tenaga komputer tinggi. Mungkin seperti dapat menampung banyak change seperti itu. Kemudian memory register yang terakhir ya, adalah tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan dan mentransfer data dan instruksi komputer. Memori ini termasuk memori yang terkecil dan tercepat dari komputer. Fungsi memori pada komputer yang pertama menyimpan data dan instruksi, yang kedua meningkatkan kinerja sistem, yang ketiga meningkatkan kapasitas penyimpanan, yang keempat menjaga keamanan data, yang kelima membantu proses booting, yang keenam memfasilitasi komunikasi antar perangkat, kemudian yang ketujuh menyediakan ruang penyimpanan sementara, yang ke-8 meningkatkan kinerja grafis, yang ke-9 menyediakan ruang untuk sistem operasi, yang 10 menyimpan konfigurasi BIOS, dan 11 menyimpan aplikasi dan menghemat daya. Baik, itu adalah penjelasan dari saya. Jadi, RAM ini sangat dibutuhkan dalam sebuah proses sistem operasi, karena jika tidak ada, maka data yang telah dimasukkan tidak dapat disimpan dan diproses ke CPU. Sehingga mungkin pengoperasiannya sedikit lebih susah. Kemudian referensi yang saya gunakan adalah ini ya, dari Trifusi Web ID mengenai memori komputer HTML.
Di sini ada penjelasan dari beberapa contoh memori sekunder yang tadi. Sini ada penjelasan dari jenis read only memory, MROM, PROM, DROM. Yang kedua, saya menggunakan website dari sebagai referensi ya. Dari www.lampung.co mengenai tekno komputer, memori komputer. Jadi pengertian jenis-jenis dan fungsi memori komputer. Seperti ini ya. Ada random access memory, read only memory, sama seperti yang tadi. Hanya sebagai pembanding saja. Oke. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.